Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin hadirat segenap jamaah salat zuhur seluruhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah atas perkenan, rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Siang hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan sholat jenazah ghaib. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, judul singkat kajian siang hari ini, mari kita belajar menjadi orang-orang baik. Mari kita menata diri menjadi orang baik. Orang baik itu seperti apa? Orang baik itu selalu berbuat baik kepada orang yang baik kepada dirinya. Orang baik itu selalu berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada dirinya. Dan orang baik itu adalah orang yang selalu berbuat baik kepada orang yang memusuhi dirinya sekalipun. Ayatnya dalam muqaddimah saya baca adalah Al-Furqan 63. Wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah zat yang maha rahman, mereka adalah manakala berjalan di atas bumi, yakni mengisi kehidupan dunia, mereka bersikap haunan, rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang-orang yang berceloteh kepada dirinya tentang hal-hal yang tidak baik, dia mengatakan salama, saya nggak ada urusan dengan dirinya. Maka inilah latihan kita untuk berbuat baik. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, silman qata'aka wa'ti man haramaka wa'fu amman zolamaka. Ada 3 pelajaran dari Rasulullah. Pertama, sambung orang yang sengaja mutus tali silaturahim denganmu. Kemudian yang kedua, wa'ti man haramaka, berikan, bersedekahlah, berbagilah kepada orang-orang yang sengaja pelit kepadamu. Kemudian yang ketiga, wa'fu amman zolamaka, maafkan orang-orang yang mendolimimu. Berangkat dari ayat Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW, maka kita diajari untuk melatih diri menjadi orang baik. Maka orang baik itu kesudahannya mesti baik. Ketika kesudahannya baik, kematian dalam kebaikan, maka di alam kuburnya adalah raudhah min riyadil jannah. Ketika alam kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga, pertanda akhiratnya akan ditempatkan di tempat yang baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka kebaikan itu adalah seperti tabungan. Ketika kita berbuat baik, berarti kita sedang menabung. Ketika kita datang ke kantor bank, kita membawa uang, lalu kemudian uang kita setorkan di bank, kembali dari bank kita tidak lagi membawa uang,
kecuali selembar kertas bukti bahwa kita telah menabung. Lalu tabungan kita nanti yang akan mengambil belum tentu kita yang mengambilnya. Boleh jadi adalah kita, keluarga kita, atau saudara-saudara kita yang memerlukan. Maka begitulah kebaikan. Ketika kita menanam kebaikan kepada orang lain, maka jangan berharap balasan kebaikan dari orang lain tersebut. Tetapi kebaikan itu nanti akan mengalir dari lain orang saat kita memerlukannya. Ada orang lain, ada lain orang. Ketika saya berbuat baik kepada A, maka jangan berharap A berbuat baik kembali kepada kita. Lalu kapan kebaikan akan kembali kepada kita? Boleh jadi nanti B yang akan memberikan kebaikan kepada kita di saat kita membutuhkannya. Karena kebaikan adalah sebuah tabungan. Ada satu cerita, yang cerita ini sesungguhnya nyata. Di era tahun 70-an, di kampung-kampung itu rata-rata belum ada listrik, dan jalanan masih jalan tanah, belum beraspal. Ada tetanggaan orang kaya dengan orang miskin. Orang miskin kerjanya tukang kuli cangkul di sawah. Di saat istrinya hamil tua, maka dukun bayi kampung tidak sanggup membantu kelahirannya, sehingga istri tukang cangkul ini harus dibawa ke rumah sakit, yakni puskesmas kota kecamatan. Tidak ada orang yang bisa membantu kecuali orang kaya tetangganya, karena orang kaya ini punya mobil tahun 70-an. Dia baru punya mobil, lalu kemudian orang miskin ini datang mengetuk pintu orang kaya. Pak Haji, saya minta tolong anterin istri saya ke rumah sakit atau ke puskesmas kecamatan, karena kondisi istri saya melahirkan dalam kesulitan. Maka orang kaya ini tidak mengambil pusing, dia keluarkan mobilnya. Dia bantu membopong istri tukang cangkul ini, dibawa ke puskesmas kota, sampai kemudian ditunggu kelahirannya. Dan ketika harus kembali pulang, harus mengeluarkan biaya, maka orang miskin ini tidak punya uang. Maka dia kembali mengatakan, Pak Haji, saya minta tolong dibantu dulu, nanti akan saya kembalikan biayanya. Maka selesailah, kemudian dibawa pulang kembali. Tahun itu anak Pak Haji ini masih kecil-kecil. Tapi 10 tahun kemudian anak Pak Haji ini berangkat ke kota, sebut ke Jakarta. Dia berangkat ke Jakarta sebagai mahasiswa. Tahun-tahun 80-an saya merasakan kalau kiriman dari orang tua itu sudah habis, maka mengirimnya lewat pos wesel. Harus menunggu paling tidak seminggu atau 5 hari. Di saat anak orang kaya di Jakarta dalam keadaan sakit, tidak punya uang, maka kemudian dia datang kepada seorang dokter. Pak dokter, saya mahasiswa dari perguruan tinggi ini, saya dalam keadaan sakit, kiriman uang saya belum sampai, saya mau berobat, nanti kalau kiriman uang sampai saya akan bayar. Kata Pak dokternya, sudah dek, nggak usah bayar, sini saya periksa penyakitmu. Ketika sudah diperiksa penyakitnya, dibuatkan resep, silakan dek, resep ini ditembus di apotik anu. Pak dokter, maaf saya belum punya uang, bisa nggak dibuatkan memo supaya saya bisa ngutang dengan apotik yang dimaksud. Kata Pak dokter, sudahlah, kamu nggak usah pakai ngutang, biarin tanggung jawab saya. Dibuatkan memo oleh Pak dokternya, dan kemudian anak mahasiswa itu mengambil obat, dan seluruhnya gratis tanpa dia mengeluarkan biaya. Ini satu contoh kebaikan orang tua yang dilakukan 10 tahun yang lalu, menolong orang miskin di kampung yang dibawa kelahirannya ke puskesmas kota, dan seluruhnya dibantu total oleh orang kaya, dibayarkan oleh Allah 10 tahun kemudian. Di saat anaknya
kuliah di Jakarta, lalu kemudian kekurangan biaya dalam keadaan sakit, maka dia ditolong oleh sang dokter. Padahal antara orang miskin, tukang kuli cangkul di kampung dengan dokter ini bukan kerabat, bukan saudara, bukan apa-apa. Tetapi inilah cara Allah. Inilah cara Allah, bahwa setiap tanaman yang baik pasti akan tumbuh berkembang hasil yang baik pula. Ketika kita hidup menebarkan kebaikan, menanamkan kebaikan, yakin kebaikan kita pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu balasan di dunia, terlebih adalah balasan nanti ketika kita telah berpulang ke negeri akhirat. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati Allah, maka mari kita belajar menjadi orang baik. Terlebih-lebih kita hidup di perkotaan. Manakala kita memiliki rezeki berlebih, mari kita bantu, kita tolong orang-orang yang dalam kesulitan. Boleh jadi saatnya nanti kita atau keluarga kita atau saudara-saudara kita yang dalam kesulitan akan ditolong oleh lain orang nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kebaikan itu berangkat dari hati. Karena hati ini adalah harakatul awal. Maka Al-Imam Ibnu Athaillah menyebutkan bahwa hati itu seperti pohon. Pohon kalau disiram, maka dia akan tumbuh subur, menghasilkan buah yang banyak. Tapi kalau pohon itu dibiarkan mati, dia tidak akan tumbuh dan dia tidak mungkin akan bisa menghasilkan buah yang banyak. Apa siraman hati kita supaya menjadi tumbuh subur, ibarat pohon bisa melahirkan, bisa mengeluarkan buah? Yusqa bima'it ta'ah, disirami dengan air ketaatan kepada Allah, disiram dengan air ibadah, disiram dengan air keyakinan dan ketaatan kepada Allah. Maka ketika hati disiram dengan air ketaatan, merembes ke mata, jadinya mata yang taat kepada Allah. Merembes ke telinga, jadinya telinga yang taat kepada Allah. Merembes ke lisan, jadinya lisan yang taat kepada Allah. Merembes ke tangan, jadilah tangan-tangan yang ada dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita gerakkan hati kita, kita siapkan hati kita menjadi hati-hati yang baik, supaya kemudian melahirkan amal-amal yang baik, melahirkan nilai-nilai kebaikan dalam hidup, dan yakin kebaikan kita pasti akan dibalas oleh Allah. Kita bakal selamat dunia dan akhirat, dan insya Allah akhirat nanti kita akan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka wa ila al-khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.